Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryadanesa, NIM 201498, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baiklah, pada pertemuan yang berbahagia ini saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Baiklah, langsung saja. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Yang kedua, menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. 3. Sebagai hasil dari perdagangan internasional adalah pasar menjadi lebih kompetitif. Hal ini pada akhirnya menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan bisa menjual produk yang lebih murah ke konsumen. Dalam istilah perdagangan internasional adalah produk yang dijual ke pasar global disebut ekspor, dan produk yang dibeli dari pasar global disebut impor. Baiklah, next. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dan produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Tujuan lainnya antara lain: 1. Menaikkan devisa negara, pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, eksistensi tenaga kerja, memenuhi kebutuhan di negara lain, memperoleh keuntungan internal serta eksternal, memperluas pasar, dan transfer teknologi modern. Manfaat perdagangan internasional. 1. Mempererat hubungan antara negara baik bilateral maupun multilateral. 2. Peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. 3. Mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari milik pemerintah dan swasta di negara lain. 4. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional. 5. Mempermudah dalam memperoleh barang atau produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri. 6. Memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbukanya lapangan kerja. 7. Mendapatkan keuntungan internal dan eksternal negara. Jenis-jenis perdagangan internasional berdasarkan partisipasinya terdiri dari 3 jenis, yaitu perdagangan bilateral, perdagangan multilateral, dan perdagangan regional. Jenis-jenis perdagangan internasional berdasarkan aktivitasnya. 1. Perdagangan internasional ekspor, perdagangan internasional impor, perdagangan internasional barter, perdagangan internasional konsinyasi, dan terakhir perdagangan internasional package deal. Lanjut, faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perdagangan sumber daya manusia. 2. Perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau iptek. 3. Terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. 4. Warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. 5. Adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. 6. Adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi memperluas pasar. Dan 7. Memperluas pasar. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Nilai tukar yang berbeda. 2. Kebijakan ekonomi internasional. 3. Terjadinya konflik pada suatu negara. 4. Kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. 5. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Dan
Keenam, organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional terdiri dari 8, yaitu tarif, 2, subsidi ekspor, 3, pembatasan impor, 4, pengekangan ekspor secara sukarela, 5, persyaratan kandungan lokal, 6, subsidi kredit ekspor, 7, pengendalian pemerintah, dan 8, hambatan birokrasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.